Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar, ayo kita semuanya bersama-sama berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya Raihan memimpin doa ya, yang lain mengikuti doanya dengan baik. Ya, gerak orang, gerak tegak, gerak bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak semua. Amin. Coba duduknya yang benar. Ya, silakan sekarang. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, karena semuanya sehat sehingga bisa berangkat semua untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak pada saat ini itu jangan lupa ya, kita masih dalam pandemi COVID-19. Maka dari itu kamu harus selalu menjaga protokol kesehatan ya anak-anak ya. Tetap terapkan pakai masker ketika kamu keluar dari rumah dan mencuci tangan ya, supaya kuman-kumannya tidak menempel di tangan kamu. Nah, ini Bu Guru tuangkan dalam sebuah lagu protokol kesehatan ya. Silakan semuanya nanti praktek untuk menyanyikan lagu ini ya. Yuk silakan semuanya berdiri ya. Yuk. Yang semangat ya saat nyanyinya. Semuanya kalau pas lagi Bu Guru jelaskan ke LCD, kamu yang walaupun duduknya ini ke sini nanti kursinya diarahkan ke depan dulu ya. Ketika nanti pembelajarannya sudah diskusi, nanti baru diarahkan ke belakang lagi boleh ya.
Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, semoga besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, coba sekarang kita nyanyi satu kali lagi, tapi kalian sambil berdiri ya, biar lebih hikmat. Yuk, silakan berdiri. Bukunya ditaruh dulu. Yuk, berdiri. Ini aja. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi adalah lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Hari Kartini itu diperingati setiap tanggal berapa ya, anak-anak? 21 April. Ya. Jadi Ibu Kita Kartini itu diperingati tanggal berapa? 21 April. Ya, setiap tanggal 21 April itu diperingati Hari Kartini. Kartini itu adalah pahlawan emansipasi wanita ya. Nah, anak-anak supaya pembelajarannya nanti kamu lebih bersemangat dan kamu itu termasuk siswa-siswa kelas 5 yang hebat semua ya. Jadi sekarang itu semuanya kita praktekkan untuk hebat. Bukunya ditaruh dulu. Nah, ya. Yuk sambil berdiri sambil dipraktekkan. Yuk. Ayo berdiri, Mas. Berdiri, tepuk hebat dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, 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 jempol. Sepertinya ada yang masih diam kok ya. Coba semuanya tepuk dengan semangat ya. Satu kali lagi yuk. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, 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 jempol. Ya, duduk lagi. Ya, bagus ya. Siswa yang guru semuanya itu siswa yang hebat ya. Bagus. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Nah, anak-anak, hari kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Organ gerak hewan. Ya, di kemarin kita sudah belajar organ gerak hewan.
belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran yang ke-1. Tetapi nanti organ gerak hewannya lebih detail lagi ya untuk pembelajaran hari ini, melanjutkan pembelajaran hari yang kemarin. Nah, untuk subpoin materinya itu yang pertama kita belajar tentang ide pokok dan juga yang kedua tentang organ gerak hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, dengan kegiatan membaca siswa dapat menelaah ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan menulis siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat merinci alat gerak hewan dengan benar ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ya, Bu. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat hewan kelinci? Pernah. Apakah ada yang punya kelinci di rumah? Ada tidak? Tidak. Tidak ada, tapi kamu pernah melihat ya? Mungkin punya tetangga atau punya saudara. Nah, menurut kalian itu bagaimana ciri-ciri kelinci itu? Lucu. Iya ya, kelinci itu sangat lucu ya, bulunya juga halus ya. Makanannya Wortel. warnanya apa? Putih. Kelinci itu sangat lucu ya, tuh seperti pada gambar ya. Ini kelincinya sedang melompat. Nah, mengapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah? Karena ada kakinya. Karena memiliki Kaki. Ini contohnya gambarnya ya. Ini contoh gambar kelinci sedang melompat. Karena kelinci ini memiliki kaki. Kelinci ini memiliki organ gerak hewan ya, sehingga kelinci itu dapat bergerak dengan lincah ya, kesana kemari ya. Entah meloncat ke depan atau ke belakang, itu karena kelinci mempunyai organ gerak hewan. Nah, anak-anak, coba sekarang kita membaca teks bacaan dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Untuk paragraf yang pertama, siapa yang akan membaca? Ya, Rehan, silakan dibaca dengan keras ya. Coba dibacanya sambil berdiri. Yang lain memperhatikan nanti buku, nanti supaya melanjutkan. Ya, silakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, tepuk tangan buat Rehan. Nah, bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Termasuk kita ya, manusia ini juga kita itu sebagai makhluk hidup. Kita juga dapat bergerak ya, bisa berjalan, bisa berlari. Itu adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Kemudian paragraf 2, siapa yang mau membaca? Siapa? Paragraf 2. Najwa. Ya, silakan. Berdiri. Ya. Dapat manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, menerbang, membalik, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, tepuk tangan buat Najwa. Ya, jadi organ gerak itu digunakan untuk berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang ya, dan sebagainya. Untuk berenang misalnya pada ikan ya, itu bisa ikan itu bisa bergerak dengan berenang. Untuk selanjutnya coba lanjutkan membacanya untuk paragraf 3 siapa? Saya Bu, Ya, Rafli silakan. organ gerak pada hewan itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak itu membentuk suatu sistem yang disebut gerak.
Ya, tepuk tangan buat Rafli. Ya, ini adalah organ gerak pada manusia dan hewan itu memiliki kesamaan ya. Pada alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa tulang ya. Ini tulang bisa kamu rasakan sendiri atau kamu bisa lihat sendiri pada tanganmu ya. Tulang ini yang sangat sangat keras ya, tulang. Nah, itu tulang itu adalah alat gerak pasif ya. Tulang itu alat gerak apa? Pasif. Kemudian selain alat gerak pasif juga ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu adalah otot ya. Ini kalau kamu lihat itu yang warnanya hijau. Coba kamu perhatikan tanganmu, kelihatan tidak? Kelihatan. Itu namanya otot. Otot itu sebagai alat gerak aktif ya. Otot sebagai alat gerak apa? Aktif. Aktif. Kalau tulang sebagai alat gerak Pasif. ya, itu tadi ya. Nah, kedua alat ini bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kemudian lanjutkan coba paragraf keempat. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Ya, Muhammad silakan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi telah mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, tepuk tangan buat Muhammad. Nah, tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Nah, selain tulang itu ada otot, dan otot itu adalah alat gerak aktif ya. Sementara tulang itu merupakan alat gerak pasif, itu dia tidak dapat bergerak dengan sendirinya ya, maka dikatakan alat gerak pasif ya. Nah, paragraf yang terakhir ini paragraf 5. Coba siapa yang mau membaca? Ya, Atia, silakan. Otot disebut alat gerak aktif yang karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Pada saat otot yang memiliki senyawa bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, tepuk tangan buat Atia. Nah, sementara otot itu disebut alat gerak aktif karena otot itu memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak ya. Itu tadi perbedaan antara tulang dan otot. Tulang tadi alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot itu alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia sehingga yang membuatnya otot itu dapat bergerak ya. Itu perbedaannya ya anak-anak. Nah, sekarang guru akan jelaskan tentang ide pokok. Tadi teks berjudul organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari berapa paragraf? 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang ya. Biasanya ide pokok itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat berarti kalimat pengembangnya itu setelah ide pokok atau setelah kalimat pertama ya. Nah, ini ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi dalam paragraf itu ada ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf itu. Kemudian ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya memuat ide pokok. Itu bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf ya. Jadi inti dari cerita atau inti dari masing-masing paragraf
bergerak itu apa. Jadi kamu ketika menentukan ide pokok harus dibaca dengan seksama dan teliti ya. Nanti biar kamu bisa menemukan ide pokoknya itu apa begitu. Nah sekarang coba kita berlatih untuk menentukan ide pokok. Tapi sebelumnya coba kalian semua membaca bersama-sama ini dengan kompak sambil dipahami nanti kira-kira ide pokoknya ada di awal, di tengah atau di akhir ya. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Iya. Nah menurut kalian itu ide pokoknya ada di awal paragraf, awal kalimat atau di akhir kalimat? Awal Iya, pintar, awal kalimat ya. Apa bunyinya ide pokoknya? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, itu adalah ide pokoknya ada di awal kalimat. Yaitu intinya ada di awal kalimat ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian setelah ini namanya kalimat pengembang ya. Berarti kalimat pengembangnya apa? Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Iya, betul. Begitu ya caranya ya. Jadi tadi itu paragraf 1 ini ada di awal kalimat ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian setelah ide pokok itu ada kalimat pengembang. Berarti setelah kalimat yang pertama ya, ini adalah namanya kalimat pengembang. Sudah paham cara menentukannya? Sudah. Nah, tadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok untuk pengembangan paragraf. Kemudian fungsi ide pokok itu untuk menjadi dasar pengembangan paragraf ya. Jadi dalam paragraf itu dikembangkan dengan memperhatikan ide pokok. Kemudian cara menentukan ide pokok itu kamu harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu ya. Tidak boleh diloncat-loncat. Misalnya kamu baca paragraf 1, habis itu paragraf 3, habis itu paragraf 5, itu tidak boleh. Kamu harus membaca dengan runtut urut 1 per 1 ya, menentukan inti paragraf tersebut. Kemudian inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama ya. Ide pokok atau pikiran utama itu sama saja artinya. Jadi kamu itu harus membaca kalimat dalam satu paragraf satu demi satu. Kemudian kamu menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, inti dari paragraf tersebut itu yang merupakan dari ide pokok ya. Jadi intinya kamu itu harus mencari inti dari paragraf atau inti ceritanya apa begitu ya, paham? Nah, anak-anak tadi itu dalam menentukan ide pokok itu berisi tentang bacaan tentang yang berjudul apa? Organ gerak hewan. Iya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar lebih mendalam tentang organ gerak hewan ya. Berkaitan juga dengan bacaan yang tadi sudah kalian semua baca itu. Silakan kamu pahami dahulu ya video berikut ini. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia
manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang berluas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat.
Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan invertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki dua macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan kicot merupakan hewan invertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Nah, itu tadi macam-macam penjelasan tentang organ gerak hewan ya. Tadi sudah dijelaskan tentang gambar hewannya serta juga dengan organ geraknya ya. Ada yang menggunakan kaki untuk berjalan, ada yang menggunakan kaki untuk melompat ya, bermacam-macam. Nah, sekarang coba kalian berdasarkan video tadi itu nanti ada yang maju untuk menjodohkan antara hewan dengan alat geraknya. Di sini Bu Guru sudah sediakan ya gambar hewannya. Nanti kalian itu ada yang mengambil kartu soalnya, lalu nanti ditempelkan di sebelahnya ya. Nanti misalnya ini kadal, itu bergeraknya, alat geraknya menggunakan apa? Seperti itu ya. Paham? Coba siapa yang mau maju? Siapa? Iya Yasin, silakan Yasin, tepuk tangan dulu buat Yasin teman-teman. Apa Yasin dapat apa? Coba kasih tahu dulu, tunjukkan. Selaput pada kaki. Ya, tunjukkan kayak gini. Nih, selaput pada kaki. Coba Yasin, selaput pada kaki itu merupakan alat gerak hewan apa? Ya, selaput pada kaki itu merupakan alat gerak hewan kodok. Betul apa tidak? Betul. Ya, coba ya ambil satu lagi kartu soalnya. Apa coba tunjukkan dulu ke teman-teman. Kaki perut. Kaki perut, coba kaki perut. Kaki perut merupakan alat gerak hewan apa coba ya sih? Kaki perut merupakan alat gerak Yazid menjawab belalang. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan dulu buat Yazid. Kemudian nanti ada dua hal lagi. Siapa yang mau maju? Ya Yasmin. Silakan tepuk tangan buat Yasmin. Ambil di situ kartu soalnya Yasmin. Tunjukkan ke teman-teman dapat apa? Coba dibaca apa? Iya, tentakel. Coba tentakel. Tentakel merupakan alat gerak apa tadi? Ya. Alat gerak apa ini tentakel? Hewan cumi. Cumi. Betul apa tidak? Betul. Ambil satu lagi ya.
Iya. Yasmin menjawab alat gerak hewan kadal, betul? Betul. Ya, tepuk tangan dulu buat Yasmin. Ya, terima kasih yang sudah maju, sudah berani ya. Jawabannya betul, pintar tak untuk semuanya ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini adalah penjelasan organ gerak pada hewan tadi. Organ gerak pada hewan itu berguna untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat, ataupun meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemudian tulang disebut alat gerak pasif itu karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memiliki senyawa kimia sehingga dapat membuatnya bergerak. Nah, kalian tadi sudah melihat video, sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, sudah berlatih menjodohkan ya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD. Nanti Bu Guru bagi LKPD-nya ya anak-anak. Ya. Tapi sebelumnya kamu sekarang bentuk dulu kelompoknya ya. Ini adalah pembagian kelompoknya. Ada 4 kelompok ya yang terdiri dari 4 atau 5 siswa ya, dan terdiri dari 4 atau 5 siswa. Coba kelompok 1. Atia, Aidil, Yazid, Tufail, Naila. Kelompok 2. Nanda, Yasmin, Alfa, Akmal. Kelompok 3. Najwa, Vivit, Nada, Ida. Kelompok 4. Raihan, Muhammad, Rafli. Ya, sudah di mejanya kelompoknya masing-masing sudah ya? Sudah. Nanti kalian itu berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Nah, guru bagi dulu LKPD-nya. Tadi kan kalian sudah membaca bacaan organ gerak hewan ya. Silakan kamu kerjakan LKPD-nya. Kursinya dibalik lagi karena kamu akan berdiskusi atau kerja kelompok ya. Ayo kerjasama mengerjakan. Yuk, silakan kamu kerjakan dulu untuk LKPD yang mencari ide pokok. Ini ya, silakan kerjakan. Ide pokok yang pertama. Yuk kerjasama. Ya. Yuk kerjasama. Ide pokok dulu yang dikerjakan ya. Yuk kerjasama.
silakan berdiskusi ya. Yuk bekerja sama ya. Untuk yang LKPD itu pokok. Sudah ya untuk mengerjakannya ide pokok. Sekarang kamu kerjakan LKPD yang organ gerak hewan. Silakan dicari ya. Yang ada gambar-gambar hewannya itu yang di tabel. Ya, silakan. Kamu tulis organ geraknya dan fungsinya ya. Organ geraknya apa, kemudian fungsinya apa. Misalnya ikan, organ geraknya sirip, fungsinya untuk berenang seperti itu dan sebagainya. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. 2, 3,
Apakah sudah selesai? Sudah. Ya sudah ya, sekarang dikumpulkan ya. Ini nanti dulu. Oh, nah sebelum dikumpulkan kita cocokan bersama dahulu ya. Nanti ada yang mempresentasikan ya. Kita bahas bersama-sama. Nanti setiap kelompok ada yang mempresentasikan. Nanti yang lainnya ketika ada teman kamu yang sedang presentasi di depan, yang lainnya harus memperhatikan ya. Untuk yang LKPD yang ide pokok yang pertama, kedua dan kesimpulannya. Siapa yang akan mempresentasikan yang ide pokok? Oh iya, kelompok 4 Muhammad. Tepuk tangan dulu buat Muhammad. Tepuk tangan dulu. Bisa belajar biar terlihat ya, Pak. Halo guys. Jangan nutupin mukanya ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Coba yang lainnya cocokkan betul tidak? 3. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. 5. Otot merupakan alat gerak aktif. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Muhammad. Kemudian dilanjutkan lagi untuk yang LKPD yang kedua. Silakan dilanjutkan lagi Muhammad yang ini. Ya, yang ini silakan maju lagi. Baca sampai dengan kesimpulan. Yuk. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Organ gerak banyak fungsinya. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Kesimpulan, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalimat pertama. Awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Muhammad. Kemudian tepuk tangan lagi coba. Itu tadi adalah kesimpulan dari ide pokok ya. Ide pokok itu bisa di awal paragraf, di akhir kalimat, di awal kalimat atau di tengah kalimat ya. Kemudian yang kedua LKPD yang IPA, yang organ gerak hewan. Coba siapa yang akan presentasi? Ya, silakan kelompok 2 Nanda. Tepuk tangan dulu buat Nanda. Maju di depan Nanda. Ya benar. Ya dibaca di sini. Sebelah sini. Nomor 1. Kartu alat gerak silik dan robot. Yang keras Nanda. 2. Ambisi. Oke. Fungsi berjalan, melompat dan berenang. 3. Reptila. Alat gerak kaki, buaya, otot, perut, ular, dan kaki daging hidup. Fungsi berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. 40. Alat gerak sayap, burung, kaki burung, kaki burung, kaki burung, kita. Fungsi berjalan, berlari, makan, dan berenang. 9. Amalia, kaki terpelihara, dan kuda, sirik, dan lembaga. Fungsi berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kesimpulan. 1. Macam-macam alat gerak yang dimiliki oleh hewan
ikan itu adalah sirip. Sirip itu fungsinya untuk berenang. Kemudian ada lagi misalnya gambar sapi ya. Sapi itu alat geraknya apa? Kaki. Kaki itu untuk berjalan. Contohnya seperti itu ya, antara gambar hewan, terus alat gerak dan juga fungsinya. Sekarang LKPD-nya kalian tutup dulu ini. Ya, tutup dulu. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar banyak sekali ya tentang ide pokok ataupun organ gerak hewan. Serta kita juga sudah melihat video tentang berbagai macam hewan dan alat geraknya serta fungsinya. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti sudah paham semua untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya sudah. Berarti sekarang kita saatnya mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Bu guru bagi soal evaluasinya ini dikerjakan satu sendiri-sendiri ya, individu. Jangan lupa diberi nama. Iya. Jangan lupa beri nama. Untuk yang pilihan ganda, kamu kerjakan dengan disilang. Kemudian yang isian singkat, kamu isi pada titik-titik yang sudah disediakan. Dan yang nomor 5 ini kamu jodohkan ya antara gambar dengan ini. Kamu nomor 5 jodohkan antara gambar dengan alat gerak. Tadi menentukan ide pokok itu biasanya ada di mana? Awal atau tengah atau akhir. Kalau di awal biasanya kalimat setelahnya itu kalimat pengundang. Nanti Bu Guru koreksi dahulu
Tadi organ gerak hewan berguna untuk apa saja? Berjalan, berlari, melompat, melompat, menerbang, menggali, mengadat, berenang. Ya betul. Tadi organ gerak hewan berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat dan berenang ya. Tergantung jenis hewannya apa. Misalnya kalau ikan berarti itu organ geraknya berguna untuk berenang ya. Kelinci berarti organ gerak hewannya berguna untuk melompat seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah senang, sedih, atau bosan? Alhamdulillah semuanya senang ya dan sudah paham untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang saatnya Bu Guru akan memberikan bintang penghargaan kepada yang tadi sudah berani maju dan berani presentasi. Dari kelompoknya 1, Yazid, silakan maju. Tepuk tangan buat Yazid. Sebelah ini Yazid sudah terlihat di kamera. Kelompok 2 tadi Nanda dan Yasmin. Tepuk tangan buat Nanda dan Yasmin. Kelompok 3 tadi siapa ya? Oh, tidak. Kelompok 4 Muhammad. Tepuk tangan buat Muhammad. Ya, sekarang kita tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Tepuk tangan. Tunjukkan bintangnya ya. Coba ditunjukkan bintangnya, ditunjukkan ke atas. Nah, ya, nanti untuk yang belum mendapatkan bintang jangan berkecil hati. Untuk pembelajaran selanjutnya kamu lebih semangat dan lebih aktif lagi dan berani maju sehingga bisa mendapatkan bintang penghargaan ya. Itu suatu penghargaan buat kalian ya. Yuk tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, nanti kamu kerjakan PR ya pada buku siswa tema 1 pada halaman 10. Silakan ditandai. Ditandai dahulu. Ya, ditandai. Sudah? Nah, kalau sudah kamu boleh disimpan bukunya. Tapi sebelumnya, nah kamu itu harus mempelajari materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya nanti kamu pelajari tema 1 jur tema 2 pembelajaran ketiga. Supaya nanti ketika saat pembelajaran kamu sudah membaca, sudah belajar sehingga kamu sudah memahami materinya dengan mudah. Kemudian untuk yang nanti remedi itu nanti kamu mengerjakan soal kembali. Kemudian yang tidak remedi nanti kamu pengayaannya nanti kamu itu membaca materi tentang organ gerak hewan pada internet ataupun melihat YouTube ya, begitu ya? Ya. Nah, sebelumnya kita semua menyanyi dulu lagu daerah untuk lebih cinta terhadap tanah air dan mengenal macam-macam lagu daerah ya. Silakan semuanya nyanyi lagu daerah Lir-ilir yang berasal dari Jawa Barat. Lir-ilir berasal dari mana? Jawa Barat. Lir-ilir
Ya tadi itu lagu judulnya Ilir dari daerah mana? Jawa Tengah. Merupakan lagu apa? Daerah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu setelah pembelajaran. Silakan wakil ketua kelasnya memimpin doa Muhammad silakan. Yang lain mengikuti doa dengan baik. Yuk siap-siap. Ya, hormat, rekor, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan kalian tentunya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru ya. Jangan lupa nanti pelajari kembali materi di rumah ya. Dan kamu harus menggapai cita-citamu setinggi langit ya. Kamu semua itu pasti mempunyai cita-cita ya. Entah ada yang ingin menjadi guru, menjadi dokter atau menjadi tentara. Semoga guru doakan semoga kalian semua itu menjadi anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua ya. Amin. Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan nanti aman-amanan ya. Teman-teman nanti jangan lupa bersalaman kepada guru-guru. Kelompoknya Atia. Kelompoknya Muhammad. Kelompoknya Nanda. Kelompoknya Alura, Yasmina. Satu jam seperempat.